Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala salatana khusyu'an lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ibu-ibu kajian MT Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di awal tahun 2025 ini, di bulan Januari, di awal juga di 10 hari pertama bulan Rajab, semoga Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan amal soleh. Apa yang pernah kita kerjakan di tahun 2024, kebaikannya semoga Allah terima. Kalau ada kealpaan, kesilafan, kelupaan, dosa, maksiat, semoga Allah ampuni. Dan di tahun 2025 ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena manusia itu hidup di dunia ini selalu melalui 3 dimensi waktu. Waktu yang lampau itu sudah menjadi sesuatu kenangan buat kita. Nggak usah ngelihat waktu yang lampau. Kemudian hari ini adalah waktu, saat ini adalah waktu yang menjadi kenyataan kita. Nggak usah kita melihat jauh ke depan. Kalau hari ini kita rajin sholat, berarti masa depannya kita rajin sholat. Kalau hari ini kita banyak maksiat, kedepannya pun akan banyak maksiat. Maka masa depan kita ukur dengan bagaimana posisi kita saat ini. Kemudian dimensi yang ketiga, dimensi yang akan datang. Atau kalau kata orang, dimensi yang akan datang ini sebuah harapan, sebuah khayalan, sebuah impian, sebuah cita-cita buat kita semuanya. Maka umat Rasulullah yang baik adalah yang bisa mengambil pelajaran dari semua tindak tanduk tutur kata kita di masa lalu untuk memutuskan satu keputusan kita hari ini, sekaligus merencanakan untuk masa depan yang akan datang. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok, hari ini, hari esok harus lebih baik daripada hari yang lusa. Baik tidaknya kehidupan dunia kita kalau Islam memandangnya dengan bagaimana sholat kita. Kalau hari ini anak-anak gadis kita selalu sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah pada saat dia berumah tangga, maka rumah tangganya akan dilalui dengan keindahan-keindahan. Kalau hari ini anak-anak gadis kita itu mereka banyak yang tidak taat kepada Allah, maka jangan pernah salahkan Allah ketika nanti di masa depannya punya suami, nauzubillah tidak sesuai harapan. Punya rumah tangga, nauzubillah tidak sesuai harapan. Maka kalau kita ingin anak-anak kita masa depannya penuh dengan kesuksesan dunia dan akhirat, maka harus kita tempa mulai sejak dini bagaimana cara dia sholat. Khusyukkan sholatmu, maka Allah akan mempertimbangkan duniamu. Maka hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang khusyuk. Apa itu khusyuk, Ibu? Khusyuk itu apa? Fokus Ustadz, gak bener. Konsentrasi Ustadz, gak bener. Ya, Ustadz, tadi sebelum Ustadz datang, saya kebetulan sholat zuhur, belum ada orang semuanya.
Jamaah utama sudah selesai, kebetulan saya rumah di Kaliwiro misalkan Bu. Kebetulan di masjid sekarang Mujahidin ada kajian Al-Hasna, saya datang. Pada saat saya sholat zuhur Ustadz, saya itu betul-betul seperti di tengah hutan. Enggak dengar suara truk berjalan, enggak dengar ada anak-anak nangis, ada orang sedang jualan. Itu khusyuk bukan? Bukan, panjenengan budek. Kalau khusyuk itu konsentrasi, kalau khusyuk itu fokus Bu, berarti Rasul pernah menjalani sholat itu dengan tidak khusyuk. Kapan? Saat Rasul menjadi imam sholat. Rasul itu saat itu sujudnya dilamakan Bu. Sampai sahabat itu bertanya-tanya, ini bacaan sujud apa lagi yang dibaca oleh Rasulullah? Kok jauh lebih panjang, jauh lebih lama dari biasanya. Semua sahabat mungkin sekitar 99% enggak khusyuk sholatnya karena menanyakan. Itu sifat sahabat Bu. Sahabat itu memiliki sifat kuriositas yang tinggi. Rasa ingin tahu agama yang tinggi. Masalah dunia enggak ditanyain. Tapi kalau masalah akhirat sahabat itu menanyakan. Lama Rasul sujud. Ternyata Rasul itu bangkit. Allahu Akbar. Selesai sholat mereka nggak mau nyempetin zikir. Langsung ngurumunin Rasul. Ya Rasulullah. Barusan kamu ke sujud lama sekali. Apa yang kamu baca? Karena kami nggak melihat apa-apa. Posisi kami sujud. Pada saat Anda bangkit dari sujud. Nggak ada suasana apa-apa. Kata Rasulullah SAW. Tadi itu ada Hasan Husain sedang naik di pundakku Bu. Ya, saya ulangi lagi. Ada Hasan Husain yang sedang naik di pundakku. Aku sedang sholat. Aku ingin membuat dua cucuku itu nyaman berada di pundakku. Padahal aku lagi sholat. Garis bawahi. Islam tuh cakep. Jadi kalau orang kepengen ibadah sempurna, jangan pernah mengganggu kenyamanan orang lain yang mungkin saat itu menyangka dia bakal mengganggu. Contoh, takmir masjid ngusir anak-anak yang bercanda di masjid. Kalau ada mereka Ustadz, saya nggak khusyuk. Loh, Rasulullah nggak pernah seperti itu. Yang namanya anak-anak itu biahnya, lingkungannya dimanapun dia berada bercanda. Apalagi rumahnya yang RSSSS Bu. Ya, rumah sangat sulit sekali selonjoran. Dibawa sama mamahnya sama papahnya ke masjid yang luasnya luar biasa. Kalau anak itu diam, dipertanyakan kesehatannya Bu. Anak itu bercanda. Maka jangan salahkan tetangga-tetangga masjid yang gak mau sholat berjamaah. Loh kenapa? Saya punya anak kecil. Saya sudah tersakiti, anak saya disentil, anak saya dicubit, anak saya dimarahi. Padahal memang biahnya anak. Wong saya sebagai orang tua sudah memberikan sangu kepada mereka. Boleh ikut mama, tapi jangan bercanda. Boleh ikut papa, jangan ganggu orang sholat. Iya pak, iya mah. Sampai di masjid dia sendiri tenang. Datang temennya Bu. Ya, setuju yang saya bilang seperti ini? Jangan pernah ingin ibadah kita nyaman tapi mengganggu kenyamanan orang. Saya bahas yang ingin sholat tanpa sholawat dulu. Ya, mas jangan berisik. Saya mau sholat sunnah. Jangan kalau sholawatan pindah masjid. Nah ya kan. Kalau tahu Bu, masjid di rumah kita itu ba'da maghrib sering sholawatan. Maka sholat sunnahnya di rumah. Loh kenapa? Karena sholat sunnah di rumah jauh lebih afdol daripada di masjid. Yang penting kita tahu jadwal iqomah di masjid. Supaya kita tidak terlambat ketika iqomah. Karena Rasul mengharapkan syarat sempurna sholat berjamaah seseorang itu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Saat imam sudah Allah, kita sudah di posisi siap-siap untuk takbir Bu. Itu sempurna sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya imam sudah Allah, kita masih di WC,
kita masih di kamar mandi, kita masih di tempat wudhu, kita masih melepaskan sendal. Ini syarat sempurna sholat berjamaah sudah terkurangi. Imam sudah, Allah, kita sudah di belakang siap. Kapan? Nanti kita akan bahas. Yang penting bahas pertama, saya tahu kalau saya sholat sunnah di masjid ini pasti sholawatan pasti lama. Nantilah saya datangnya pas qomat. Buat apa? Sholat sunnah di rumah dulu. Sudah sholat sunnah baru ke masjid. Ini buat yang sholat, Bu. Buat yang seneng sholawatan, mbok iya kalau ada yang baca Quran, lirihkan sholawatannya. Sholawatan gunanya apa sih Ustadz? Doa juga. Karena berpedoman siapa yang berdoa melakukan amal soleh setelah azan berkumandang. Baik doa maupun zikir maupun sholat maupun baca Quran. Itu semuanya tidak ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rasul mengatakan doa setelah azan berkumandang itu la yuraddu. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk menuju doa itu kan banyak, Bu. Baca sholawatan kan doa. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah kirimkan kesejahteraan kepada Muhammad SAW, itu doa. Ada yang baca Quran itu juga amal soleh. Ada yang sholat sunnah amal soleh. Cuman tingkatannya berbeda-beda. Yang sholawatan itu harus mendahului yang baca Quran dulu. Yang baca Quran kencang suaranya. Ada yang sholat lirihkan suaranya. Lagi belum ada orang, dia azan, mungkin dia sudah sholat sunnah, sudah sholat kok belum ada jamaah, langsung nyalakan. Saban malam Jumat, ahli kubur mulih nangumah, ya Bu ya. Itu sholawat wadul, Bu. Ya. Enggak pernah ahli kubur itu datang ke rumah tuh, enggak pernah. Saya menemukan di dua tempat. Satu Kasyfatud Dur, yang kedua I'anatul Talibin. Ternyata ini bukan hadis yang disohihkan. Tapi banyak para ulama yang melemahkan hadis ini. Loh kenapa? Karena di surah Az-Zukhruf, saya ayatnya lupa. Orang kalau sudah meninggal itu ruhnya dalam genggaman Allah, Bu. Ya, dalam genggaman Allah. Ruh kita juga dipegang oleh Allah, Bu. Kapan? Pada saat kita lagi tidur. Itu ruh dipegang sama Allah. Kalau Allah kepengen kita masih hidup, Allah masukkan lagi ke dalam jasad kita, bangun kita. Tapi kalau Allah bilang, lah udahlah, dia mah kasihan, sengsara hidupnya, beban buat dia, udahlah saya nggak kembalikan, mati lagi tidur tuh orang. Ya, itu Bu. Nah, kata ulama tasawuf, ulama yang hakikat, mudah bagi Allah untuk melepas ruh tersebut, ngunjung ke rumahnya. Cuman ini hanya pendapat para ulama, ya Bu. Bebas bagi Allah. Jadi ruh Allah itu memegang ruh. Yang pertama ruh orang lagi tidur, yang kedua ruh yang sudah meninggal. Ya, kalau Allah mau membalikan dia, monggo silahkan. Jadi di dalam hadis itu di I'anatul Talibin dikatakan, jadi 1000 kali ahli kubur itu memanggil-manggil penghuni rumah, Bu. Saya terangkan dulu nih hadisnya. Wahai fulan yang sedang memakai baju peninggalanku. Wahai fulan yang sedang mendiami rumah yang aku dulu beli. Wahai fulan yang sedang berebut warisanku. Itu, ya, itu mereka ngomong seperti ini. Tapi kalau bicara hadisnya nggak sahih. Tapi kalau seandainya Allah itu mau, Allah bisa. Yang penting yang kita ambil di sini hikmahnya apa? Kalau toh kita memiliki bapak ibu yang sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal, maka jangan melupakan dia untuk kita doakan. Di dalam Al-Quran ada kata-kata Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu seperti itu. Karena bisa amalan yang bisa menolong mereka yang sudah pisah dengan kita, pisah alam, cuman 3.
Yang pertama sodaqotun jariyatun. Sodakoh jariyah yang pernah si mayit itu berikan pada saat dia masih hidup, itu sodakoh jariyah, Bu. Ibu ngeliat, ya Allah, kok misalkan masjid ini kok nggak ada AC-nya. Apa saya nemuin takmir masjid ya, saya beli AC. Hari ini beli AC, pulang ke rumah ternyata meninggal. AC itu sodakoh jariyah. Tapi kalau si bapak sudah meninggal, di rumah ada handphonenya, ada mobilnya, ada motornya, ada bajunya, semua disodakohkan, itu nggak akan mengalir ke si mayit. Tapi si mayit mendapatkan pahala karena memiliki anak yang soleh. Sodakohnya buat siapa? Buat ahli warisnya. Yang mayitnya tidak mendapatkan sodakoh jariyah, cuman mendapatkan pahala sukses mendidik anak-anaknya menjalankan sodakoh. Ya, tuh. Lebaran tahun ini beli baju 3 setel. 3 setel tahun 2024 dikeluarkan. 3 setel yang baru masukkan ke lemari. Tuh contohnya, jadi sodakoh jariyah. Tapi kalau ibu bapak sudah meninggal semuanya baru disodakokan, itu bukan sodakoh jariyah buat yang punya baju, tapi sodakoh jariyah buat ahli warisnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ngajarin kebaikan, ya. Ngajarin ketika yuk ngaji. Ibu sudah meninggal, dia masih kajian MT Al-Hasna tuh. Saya tahu MT Al-Hasna dari ibu ini, ibu dapat pahalanya. Terakhir, waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Siapa mereka? Anak kandung, anak tiri, anak adopsi, Bu. Anak boleh mungut, itu namanya waladin. Tapi kalau anak kandung namanya ibnun atau bintun. Rasulullah sengaja memakai istilah waladin karena apa? Nanti di dunia itu enggak semuanya ibu rumah tangga itu punya anak. Maka dia punya kesempatan untuk punya anak yang soleh. Dengan cara apa? Ngadopsi anak, mungut anak, ngangkat anak. Ini semua amalan kita, Bu. Ya, orang banyak baca doa buat kita. Ada yang hafal Quran, ada yang kiai, Masya Allah jubahnya kayak jubah Batman misalkan. Datang ke rumah kita ngedoakan, kata Allah, aku gak butuh doa kamu dulu. Yang aku butuhkan mana doa istrinya, mana doa suaminya, mana doa anak-anaknya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat doa-doa mereka. Aku minta doa dari anaknya dulu. Anaknya doa, istri atau suaminya berdoa soleh semuanya. Baru bonus dari doa jamaah. Tuh kayak begitu. Ya Bu. Yang senang solawatan, tahu ini masjid nggak pernah solawatan. Ya mbok ya jangan solawatan, pindah ke masjid yang solawatan. Kalau memang ini masjid solawatan, orang sudah pada ngumpul lagi sholat, kalau bisa matikan speaker. Speakernya dimatiin, solawatannya sendiri. Ya, sholatullah, salamullah. Lah nggak enak Ustaz kalau nggak pakai speaker. Anda itu mau konser apa mau solawatan, ya kan? Lagi solawatan yang baca Quran, hentikan solawatannya. Baca Quran lagi ada yang sholat, hentikan baca Qurannya. Gitu Bu, nyaman. Kita mau ibadah khusyuk tapi mengganggu kenyamanan orang, jangan. Masjid berisik solawatan. Mending dia ke masjid malah nonton sinetron Bu. Ya kan? Udah banyak dalil. Mereka juga seperti itu karena ada dalil. Kita enggak sholawatan karena kita juga ada dalil. Yang penting kepengen ibadah, tolong jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Seorang istri kepengen sholat malam, tapi membangunkan suaminya. Suaminya capek banget. Istri juga capek mungkin ya Bu. Berhubung ibu sering ngaji, ibu kepengen sepertiga malam bangun. Ibu sholat dulu, pelan-pelan bangunnya. Suami kita capek pulang kerja mikirin angsuran mobil, angsuran motor, angsuran sambelan. Ya,
Jangan belum sholat, belum rapi, Pak bangun Pak. Jangan, kasihan. Lebih baik kita tidur, nikmatin rezeki Allah, rasa tidur ini, daripada kita bangun malam, sholat malam, tapi nuntut Allah agar doa kita Allah kabulkan. Itu tidak lebih baik daripada orang yang tidur, Bu. Nyalain airnya pelan-pelan. Masya Allah, takut suami ganggu. Sholat Allahu Akbar. Selepas 8 rakaat baru bangunkan suami. Mas, saya tunggu jamaah witirnya. Karena apa? Tahajud itu nggak ada jamaah, yang ada qiyamul lail. Tapi berhubung kita sholat qiyamul lailnya habis tidur, maka namanya bukan qiyamul lail, tapi namanya tahajud. Begitu juga suami, nggak mungkin langsung bangunkan istrinya. Tunggu saja, sudah 4 rakaat sholat, bangunin istrinya bangun. Tuh Bu, bikin nyaman luar biasa. Ini Islam. Ya, Islam. Kita kepengen Rasul itu memanjangkan sujudnya bukan karena ada apa-apa, tapi persoalan sepele. Supaya apa? Hasan Husain nyaman berada di pundak Rasul. Sampai Rasul bingung ini. Datanglah intelnya Rasul, Bu. Siapa? Malaikat Jibril. Langsung diambil. Hasan Husain dibopong. Mungkin dibekap kali mulutnya, Bu ya. Bopong. Itu sahabat nggak ada yang tahu. Saya bahasa sejarah ini, masya Allah, begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat menanyakan, oh gitu ya Rasulullah. Saat itu Rasul berarti nggak fokus, Bu. Kalau kita mengartikan khusyuk itu konsentrasi. Terus khusyuk itu apa Ustadz? Yuk kita terjemahkan. Khusyuk itu artinya ada 2. Al-khudu, yang pertama al-khudu. Al-khudu artinya kepasrahan total. Ya, pasrah total, Bu. Al-khudu. Yang kedua at-tawadu'u. At-tawadu'u artinya kerendahan hati. Ini khusyuk tuh. Kepasrahan total dan kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah apa? Kepasrahan jiwa dan raga kita secara totalitas yang disertai dengan sifat kerendahan hati kita, Bu. Itu namanya khusyuk. Maka dari definisi ini, para ulama membagi khusyuk itu kepada 3 bagian. Yang pertama khusyuk sebelum sholat. Yang kedua khusyuk saat sholat. Yang ketiga khusyuk setelah sholat. Jadi khusyuk itu bukan pada saat sholat saja. Khusyuk itu ada sebelum sholat. Yuk kita sedikit-sedikit nyowel pelan-pelan. Ya. Yang pertama khusyuk sebelum sholat. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Ini khusyuk sebelum sholat. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai manusia, di tahun 2025 ini, kalau kamu ada masalah yang belum selesai di tahun 2024, kamu punya hajat yang belum selesai tahun 2024, di tahun 2025 ini yuk minta tolong kepada siapa? Kepada Allah lewat 2 cara. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Dan ternyata sabar dan sholat ini sulit dilakukan kecuali buat orang-orang yang khusyuk, Bu. Siapa yang khusyuk? Orang yang memiliki kepasrahan total kepada Allah. Dan orang yang memiliki kerendahan hati hanya kepada Allah. Cuman mereka ini yang bisa sabar dan bisa sholat. Ya. Yang bisa sholat. Terus khosyiin di sini siapa Ustadz? 2. Yang pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama, orang khusyuk sebelum sholat itu, dia sebelum waktunya sholat sudah gretek hatinya, Bu. Sudah merasakan, ya Allah sebentar lagi sholat akan tiba ini. Nanti asar itu sekitar jam 3 lewat 16 menit.
Kalau hari ini Ustadz Muktis jam 2 selesai, taruhlah setengah 3 saya sampai rumah, berarti jam 3 kurang, jam 3 pas saya harus betul-betul memasrahkan diri ini hanya kepada Allah. Disiapkan mukena terbaik, disiapkan parfum terbaik, sudah wudhu, sudah baca Quran bu. Orang kalau sholat mau khusyuk, maka tolong dijalankan khusyuk sebelum sholat. Apa? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sudah merasakan sebentar lagi saya akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Pak Bupati saja sebulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Mana seragamnya bu? Ya. Mana sepatunya, saya nanti naik apa, kemudian nanti fotonya bagaimana, dipersiapkan. Ini kita nanti asar bertemu dengan yang maha memiliki presiden, yang maha memiliki Allah, yang maha memiliki bupati, gubernur semuanya. Masa asal geblek kita sholat bu, pakai mukena yang bau bawang, kan? Pakai mukena yang acak-acakan, yuk. Yang punya mobil, sediakan mukena permanen di mobil bu. Sarung buat suami, koko buat suami. Jadi pada saat ibu nanti mau ke alun-alun Purwokerto hari Ahad, suami pakaiannya santai, bunyi azan, masjid. Tenang pak, ini kokonya, ini sarungnya. Cakep bu. Ini yang namanya khusus sebelum sholat. Kalau ATM kita ketinggalan, kita betul-betul gesit balik ke rumah. Kalau handphone kita ketinggalan, muter balik ke rumah. Tapi kalau sarung, koko, mukena ketinggalan, gampang. Di musola juga ada inventaris. Beda. Bawahnya sarung, atasnya baju kampanye. Gimana mau khusyuk? Ya kan? Jangan mengandalkan. Yang punya mobil buat fasilitas mobil Anda itu nyaman. Buat apa? Ibadah. Ada sejadah. Udah bawa satu koper lah. Masya Allah Akbar. Sudah bawa karpetnya. Karpet gulung itu. Ketika nanti mungkin mau sholat apa di lapangan segala macam. Tenang, sudah ada karpet. Indah bu. Ya Allah, saya mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia khusyuk sebelum sholat, dia akan merasakan indah sholat bu. Papahnya papa, kakeknya papa itu aset tanahnya banyak ya. Alhamdulillah. Dulu kerja apa? Lah, cuman jual kayu bakar. Dulu kerja apa? Cuman ngarit, ngerumput. Cuman dahsyatnya dia itu menggali langitnya luar biasa. Apa? Jam 2:30 sudah bangun. Ingin khusyuk sholat subuhnya. Ingin khusyuk sholat 2 rakaat sebelum subuhnya. Jam 3 bangun sudah mandi. Water heater belum ditemukan bu. Air belum ngegodok. Belum. Pakai batik, pakai sarung. Mbah mau kemana? Saya mau sholat subuh. Masya Allah. Sejam sebelumnya sudah siap-siap. Sudah baca Quran. Beda dengan orang yang Allahu Akbar. Baru berasa kudu segala macam. Mau mikir segala macam, gak bakal tenang. Maka orang yang kepengen sholat sebelum sholat khusyuk sebelum sholat dia khusyuk dulu, maka ketika dia bertemu dengan Allah pada saat sholat tenang. Ya, menuju ke masjid itu aturannya gimana Ustadz? Jalan, nggak lari-larian maksud saya bu. Ngapain lari-larian? Kalau lari-larian berarti Anda salah. Kenapa? Anda sudah ceroboh meluangkan waktu sia-sia untuk menunggu sholat. Yuk, kemarin tahun 2024 mungkin kita dalam keadaan di rumah nunggu suami sambil masak, kita lagi nggak safar. Saya cerita lagi nggak safar ya bu. Pada saat kita lagi nggak safar, mau kita sholat berjamaah di masjid atau kita di rumah, tolong 10 menit sebelum azan berkumandang disiapin bu. Di bawah kita, di belakang kita ada suami kita, ada anak-anak kita. Mereka mungkin lupa untuk cara kayak begini. Kita dulu yang mulai. 10 menit sudah wudhu, sudah baca Quran. Insya Allah sebelum Ramadan kita sudah hatam bu. Belum waktu sholat 2 lembar kita baca. Nanti asar jam 3 16 menit posisi kita di rumah. Jam 3 sudah ngambil wudhu.
Maghrib jam 6 8 menit, jam 6 kurang 5 menit kita sudah ngambil wudhu. Biarin anak-anak pada main gadget, biarin anak-anak pada nyetel TV. Kita mau ibadah, jangan mengganggu kenyamanan mereka. Mereka akan melihat kita, ya Allah, mama tumben sudah cantik pakai mukena, belum dikapasin mah. Ya kan? Masya Allah, ngeliat, ya Allah, ini ada angin apa mah? Kamu sudah pakai mukena, papa saja belum. Tadi ada kajian Ustadz Muklis Al-Mujahidin, kepake MT Al-Hasna bu. Panitia MT Al-Hasna dapat pahala, walaupun mereka belum pakai mukena misalkan. Dapat pahala mereka, saya dapat pahala. Saya cerita ini kalau kita lagi tidak safar. Kalau kita lagi safar, dipermudah oleh Rasulullah SAW. Rasul itu kalau lagi safar tidak pernah sholat sunnah kecuali 2. Yang pertama sholat sunnah qobliyah subuh. Dan yang kedua, yang kesatu pertama sholat sunnah qobliyah subuh. Yang kedua tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat witir. Tuh Rasulullah SAW. Ya, tuh. Jadi ciri orang yang khusyuk sebelum sholat, dia sudah mewanti-wanti. Ya Allah, bentar lagi azan berkumandang. Azan dari kata-kata udhun, artinya telinga. Ya, jadi panggilan azan itu panggilan yang didengar oleh orang yang merasa punya telinga. Panggilan azan di dunia ini menurut penelitian tidak pernah berhenti hampir 24 jam, Bu. Jogja, kemudian Magelang, kemudian Temanggung, kemudian Parakan, kemudian Wonosobo, Banjar, sampai Jakarta, nggak pernah berhenti. Maka kalau kita hidup ini tidak menunggu panggilan azan, demi Allah kita nggak akan pernah ngedenger panggilan azan, Bu. Walaupun speaker ada di depan muka. Kenapa? Karena memang kita nggak nunggu waktu sholat. Nunggunya waktu apa? Nunggunya waktu gajian, Bu. Ya, tapi kalau orang menunggu waktu sholat azan nggak terdengar di musola. Loh, ini kan sudah waktunya azan. Kok musola nggak ada yang azan? Kan cakep. Ya, punya iPhone bagus, baru beli, langsung download aplikasi jadwal sholat 5 waktu. Supaya iPhone-nya nggak nuntut kita di akhirat. Ya Allah, Allah sudah ngasih saya iPhone ini. Saya harus betul-betul gesit nih baca Qurannya lewat iPhone. Masya Allah. Bukan selfiean saja lewat iPhone, Bu. Baca Quran lewat iPhone. Waktu sholat. Speaker alarm. Masya Allah Akbar. Ya. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah ketika panggilan azan itu Masya Allah Akbar. Ada orang yang bukan Islam itu terenyuh, Bu, mendengar panggilan azan. Buat mereka yang sudah punya hidayah Islam, mendapatkan panggilan azan itu nambah hidayah iman langsung. Kalau ada orang Islam mendengar panggilan azan, itu mukanya nggak memerah, nggak ada rasa takut, Bu, nggak ada rasa gerasa-gerusuk. Dipertanyakan keimanannya. Ya Allah, bentar lagi asar nih, Masya Allah. Mana di kasir ngantri lagi. Ya Allah Akbar. Ya, udah ngantri malah dompet ketinggalan. Masya Allah, Pak ini gimana nih Pak? Ayo. Jadi kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Nih. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan terutama salat wusta, salat asar, Bu. Jangankan ibu, saya kadang-kadang asar suka kebablasan. Ya, enggak apa-apa asarnya kebablasan. Yang penting ada yang ingin berjamaah dengan kita. Suami sudah sholat, Pak temenin saya yuk apa? Tadi subuh enggak, tadi asar enggak jamaah, ya sudah bareng. Ya, Ustadz, kebetulan suami saya sakit Ustadz. Dia mau ke masjid, cuman enggak bisa. Terus dia ngajak berjamaah sama saya di rumah Ustadz, gimana? Monggo Bu, silakan lakukan. Tapi kalau ibu mau ingin keutamaannya, ibu sholat dulu berjamaah di masjid, apalagi subuhnya.
Pulang dari sholat subuh, monggo berjamaah lagi dengan bapak, nggak kenapa-napa. Jamaah yang kedua ibu namanya hadiah. Di dalam Bidayatul Mustahid, Rasul pernah memerintahkan kepada sahabat bikin undian. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin bersodakoh? Ini ada orang yang baru mau sholat ini. Siapa yang ingin bersodakoh? Utsman bin Affan, saya ya Rasul. Dia butuh berapa? Uang? Enggak, bukan uang. Dia ingin ditemani sholat isyaknya. Akhirnya salah satu sahabat ingin, ya Rasul saya nemenin. Yang belum sholat jadi imam, yang sholat makmumnya. Ya Bu, orang kalau bukan mahramnya itu tidak boleh yang namanya berduaan. Apalagi sholat Bu. Saya ini udah rampung nih masjid. Masjid udah rampung. Yang jamaah sudah kosong. Saya wudhu. Kebetulan ada wanita bukan mahramnya saya lagi wudhu. Saya bilang, Bu kita jamaah. Itu nggak boleh. Ya, ini yang sering kita remehkan. Kecuali ketika di dalam masjid itu banyak orang-orang yang sudah selesai sholatnya. Jadi saksi kita. Itu nggak kenapa-napa. Atau saya sudah sholat. Allahu Akbar. Ibu yang bukan mahramnya datang. Ya, langsung kasih kode atau Allahu Akbar. Oh berarti dia masuk. Ini nggak kenapa-napa. Tapi kalau dijanjikan itu sepakat para ulama kalau bisa jangan, nanti timbul fitnah. Kalau dua orang yang bukan mahramnya bertemu, yang ketiga setannya jangan ke mata saya. Ya. Tuh, nanti kita belajar khusyuk pada saat sholat. Sekarang kita belajar khusyuk sebelum sholat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 31. Ini termasuk khusyuk sebelum sholat. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kata Allah, tolong dong pilih pakaian terbaik kalau kamu mau sholat. Ya, jangan asal. Kalau mau sholat saja asal, nanti jangan salahkan Allah, nanti dunianya asal-asalan. Bahkan ada yang betul-betul ekstrim. Baju yang Anda pakai untuk tidur semalam, jangan sampai Anda pakai buat sholat. Ya, pakai daster, kemudian lengkap. Dia tidur, besok bangun pakai daster juga. Lepas dasternya, pakai daster yang terbaik. Bukan yang bagus ya Bu ya, yang terbaik pakai mukena. Kan enak, parfum Bu. Biasanya kita nggak ada parfum, nggak gerasa kerusuk. Coba sekarang latihan, nggak ada parfum, ya Allah, kayaknya ada yang kurang. Karena malaikat itu seneng Bu dengan yang wangi-wangi. Ya. Yang alkohol boleh Ustadz sewaktu-waktu, tapi jangan ditekankan. Alkohol itu yang haram dimakan, bukan digunakan Bu. Ya, kalau dimakan nggak boleh, diminum nggak boleh. Kalau memang tidak ada sama sekali yang non alkohol, silahkan pakai parfum yang alkohol. Nggak apa-apa. Ibu bisa baca Al-Fatawa pengarangnya Ustadz Badruz Zaman. Ya, saya punya bukunya itu tanya jawab 1001 tentang masalah agama. Beliau mengatakan, jadi alkohol itu digunakan untuk parfum nggak kenapa-napa. Cuman etikanya jangan pakai parfum, jangan yang ada alkoholnya ketika kita mau sholat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik, ya. Ya Allah Ustadz, kebetulan suami saya itu kan kalau hari Jumat olahraga. Terus dari rumah itu pakai pakaian olahraga. Jumatnya gimana? Pakai pakaian olahraga. Jangan. Kasihan Allah. Allah nggak perlu dikasihani. Cuman Allah bakal kasihan dengan Anda kalau rezeki diberikan oleh Allah itu asal-asalan. Menghadap Allah tuh kayak mau senam, ya kan? Pilihin. Wah, di mobil. Pak, nanti kan Jumatan ya. Ini ada batiknya, ini ada celana panjangnya, pakai yang ini. Loh, mah ribet. Belajar, Pak. Enak, Bu. Dari kita dulu yang penting. Kalau kita betul-betul menjaga
anak-anak kita menjaga nanti. Kita nggak usah suruh, nak kalau kau mau sholat pakai koko, pakai jubah. Nggak usah, dari kita dulu. Sekarang anak kita itu akan melihat yang diteladani, bukan yang menyuruh, Bu. Banyak orang yang memberikan teladan, tapi jarang orang yang menjadi teladan. Islam itu Masya Allah. Tuh. Selanjutnya, wa annahum ilaihi raji'un. Ini khusus sebelum sholat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia itu betul-betul merasakan akan bertemu dengan Allah. Kalau ingin bertemu dengan Allah, semuanya itu betul-betul dipersiapkan. Kemudian wa annahum ilaihi raji'un, dan dia betul-betul yakin suatu saat saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu saya dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan suci, saya juga kepengen bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, Bu. Ini namanya khusyuk sebelum sholat. Dah. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung mana? Oh iya, maaf saya nggak ngelihat. Silahkan Bu. Assalamualaikum. Ya. Ya, terima kasih. Di perumahan itu kadang-kadang masjid banyak, Bu, apalagi di gang, ya. Kita nyari azan patokannya yang mana? Kata Rasulullah, aqrabul makan. Masjid atau musola yang paling terdekat dengan rumah kita, pertama. Dan yang kedua adalah atyamul waqt, masjid dan musola yang selalu tepat waktu azannya, Bu. Ya. Kalau misalkan di rumah kita itu ada masjid terdekat, cuman nggak tepat waktu azannya, maka ibu pegang patokan masjid terjauh yang kedengar azannya tepat waktu. Misalkan saya ngambil contoh, kita tinggal di Jarak Sari, ya belakang kelurahan misalkan. Ada masjid di sana tapi nggak awal waktu misalkan, Bu. Tapi yang di Sudagaran awal waktu, maka kita melihat masjid yang awal waktu, kita langsung sholat. Gitu ya, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berpergian jangankan jauh, untuk sholat saja, Bu, itu syarat yang paling terpenting apa? Dengan mahramnya, ya, dengan mahramnya. Kalau sudah diizinkan sama suami tapi tidak ada teman untuk berangkat, lebih baik mendingan jangan, ya. Izin dengan suami namanya hak adami, hak suami untuk dimintakan izin. Ibu keluar itu tanpa mahram, itu sudah melanggar haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ibu umroh sendiri, yakin karena kita ada mahramnya. Siapa? Mahram aznabi, yaitu teman-teman setim umroh. Kayak gitu, Bu. Makanya saya bilang, Ustadz, apakah perempuan juga afdol jamaah? Afdol jamaah. Dengan syarat apa?
Pertama, berangkat dengan mahramnya. Yang kedua, sampai masjid ada pembatasnya, mana buat laki-laki, mana buat perempuan. Yang ketiga, pekerjaan wajib di rumah tangganya sudah terselesaikan. 3 ini terpenuhi, silahkan sholat berjamaah. Kalau 3 ini belum terpenuhi, lebih baik sholat di rumah, yang penting awal waktu. Gitu ya Bu. Allahu a'lam bishawab. Oh iya, bentar dulu Bu, habis ini Bu ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Setelah sholat. Ya, ini Ibu loncat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hikmah kenapa Allah lewat Rasulnya memberlakukan rukun sholat salam sebagai rukun sholat. Salam ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum. Selesai. Yang ini enggak. Tuh, ya. Salam yang diucapkan setelah sholat itu merupakan, kalau dari fikihnya, itu merupakan tanda berakhirnya rangkaian sholat. Jadi zikir bukan rangkaian sholat Bu. Maka jangan pernah menjustis seseorang itu nggak sopan, habis salam langsung ke belakang. Karena dia tahu setelah ini nggak ada rangkaian sholat, sudah selesai. Kayak begitu. Mau ngambil handphone juga nggak kenapa-napa, ya kan? Setelah langsung. Atau setelah sholat menghitung uang juga nggak apa-apa Bu. Karena bukan rangkaian sholat, ya kan? Nah, hikmah dari orang mengucapkan salam itu apa? Kenapa salamnya nggak perlu dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nggak usah, ya kan? Apa hikmahnya? Hikmahnya ini, salam ini adalah awal pembuka. Semua sikap kita pada saat sholat, tolong dikhusyukkan di luar sholat. Ya, rendah hati dengan orang, pasrah dengan Allah. Kita habis sholat nih, jaga tangan kita dari yang haram-haram. Kita habis sholat ini, jaga pandangan kita. Itu khusyuk setelah sholat namanya. Paham ya Bu? Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Ya. Ada lagi 5 menit lagi, saya nggak lanjutkan lah pertanyaan aja, nanti jam 2 saya kasih Bu Dida. Maaf ya Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Masya Allah. Keingatan minta makan ya Bu ya. Luar biasa. Ibu datang ke sebuah tempat ibadah masjid. Ya, kemudian ibu langsung sholat sendiri. Nunggu dulu, belum ada imam. Datang, ya. Sholat yang afdal itu pertama di masjid, yang kedua berjamaah. Kalau kita belum tahu Bu, biasanya kan di kampung-kampung, bukan di kota-kota besar, itu zuhur kan jam 12:30 ya Bu. Asarnya jam 3:30 misalkan, maghrib tepat, isya tepat lah. Qadarullah kita langsung transit, kita mengira tuh, ya Allah ini sudah sholat semua kayaknya. Sholat, Allahu Akbar. Ibu rampung sholat, ternyata azan berkumandang dan ada imamnya. Ibu lihat,
Kalau memang kondisi ibu saat itu lagi betul-betul free, ya kan, nggak buru-buru, nggak ada aktivitas lain, itu lebih baik ibu langsung ikut berjamaah lagi, Bu. Ya, tapi kalau saat itu memang ibu sedang safar, kemudian harus melanjutkan perjalanan dan tidak ada waktu lagi, lebih baik sudah ditinggalkan saja. Pak, maaf ya, saya sudah sholat gitu, ya. Kemudian yang kedua, Ustadz. Sholat isya mau ke sholat witir. Syarat kita mau sholat witir itu afdolnya itu harus sholat ba'diyah isya. Ya, makanya kita lihat beberapa di masjid kalau habis sholat isya dia langsung sholat sunat tarawih, ini kurang afdol. Karena harus ada sholat isya ba'diyah isyanya itu. Ibu mau sholat witir cakep, jangan meninggalkan sholat ba'diyah isyanya. Setelah sholat ba'diyah isya, ternyata ibu mau witir, khawatir nanti saya nggak bisa kebangun sepertiga malam. Mau Allah, mak, saya mau minta makan. Jangan dilanjutkan akbarnya, Bu. Ya, karena apa? Witir itu sunnah, ngayomi anak itu wajib. Ya, apalagi bayi besar namanya suami. Ya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nanti lewat WA nggak kenapa-napa karena sudah jam 2, kita tidak mulai jam 1. Mudah-mudahan sedikit ini nambah manfaat khazanah keilmuan kita, dipakai, diamalkan walaupun cuma sedikit. Aku qauli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.